Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa diberikan kesempatan untuk senantiasa menuntut ilmu untuk bekal kita di hari nanti. Anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yaitu pelajaran yang ke-8. Anak-anak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai belajar, mari seperti biasa kita awali terlebih dahulu dengan bersama-sama membaca basmalah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama wa hukma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman atas materi-materi yang nanti dipelajari pada kesempatan hari ini. Anak-anak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang rukun iman yang kedua, yaitu rukun iman tentang malaikat-malaikat Allah, mengimani malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak yang Bapak cintai, pernahkah kamu suatu ketika melayat ke tempat tetangga, ke rumah saudara, ataupun ke rumah teman kamu? Setiap orang pasti akan menjumpai kematian. Ketika kematian akan tiba, saat itu juga malaikat Israel, sang pencabut nyawa, datang untuk mencabut nyawa makhluk yang sudah ditakdirkan akan meninggal pada saat itu juga. Nah, malaikat Israel ini merupakan salah satu contoh adanya malaikat Allah yang bertugas mencabut nyawa makhluk. Ia menjalankan tugas atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus mengimaninya karena keberadaan malaikat-malaikat Allah. Malaikat-malaikat Allah ini sungguh sangat banyak. Jadi, walaupun tidak nampak terlihat oleh mata, kita harus merasa yakin sebagai seorang yang beriman, meyakini kepada hal-hal yang gaib, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-3. Walladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Dan orang-orang yang beriman kepada hal-hal yang gaib. Itu. Selanjutnya, pernahkah kalian melihat foto ulama tersebut? Siapakah beliau? Ya, betul. Beliau adalah ulama yang kelahirannya dari Mekah. Beliau adalah Syekh Ali Jabir yang datang ke Indonesia dan menetap di Indonesia untuk berdakwah di Indonesia. Kemarin beliau telah meninggalkan kita. Beliau adalah salah satu ulama yang sangat terkenal untuk mendakwahkan Islam dan mendakwahkan, membumikan yang namanya Al-Quran di negara kita, di Nusantara.
Nah, ulama ini adalah ulama yang besar, ulama yang gemar berdakwah ke setiap pelosok untuk mensiarkan agama Islam, dan beliau juga adalah hafizul Quran. Semoga di antara kalian ada yang menjadi penerus Syekh Ali Jabir. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pada tahun yang sama juga, yaitu pada awal tahun 2021, disusul dengan ulama-ulama yang lain. Ada 9 ulama yang meninggal di awal tahun 2021. Bahkan sampai saat ini ada 15 ulama yang telah meninggalkan kita semua, yang Allah cabut ilmu dari mereka, sehingga akan mengurangi keberkahan di bumi pertiwi di Nusantara ini. Karena banyak ulama-ulama yang telah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mereka adalah ulama-ulama yang besar juga, yang ilmunya, keberkahannya, yang harus kita tiru. Semoga di antara kalian juga menjadi para penerus-penerus ulama kelak di hari dan di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Ramai di dunia elektronik dan di dunia sosial, media sosial, terjadi jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang menewaskan semua penumpang yang ada di dalamnya. Ini membuktikan bahwa kematian bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, tanpa harus ada pemberitahuan terlebih dahulu dengan orang-orang yang bersangkutan. Maka ini adalah bukti adanya malaikat Israel, sang pencabut nyawa. Oleh karena itu, maka anak-anak semuanya, marilah kita isi sehari-hari kita, kegiatan sehari-hari kita dengan kegiatan yang amal-amal soleh, kegiatan-kegiatan yang membawa kebaikan untuk kita, untuk keluarga kita, dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Baik ananda yang soleh-soleha, pada kesempatan ini adalah kita akan membahas pelajaran ke-8, rukun iman yang kedua. Ada yang tahu berapa jumlah rukun iman semuanya? Ya, betul. Rukun iman semuanya berjumlah 6. Yang pertama, amantu billah, iman kepada Allah. Yang kedua, wa malaikatihi, iman kepada malaikat Allah. Wa kutubihi, iman kepada kitab-kitab Allah. Wa rusulihi, iman kepada rasul-rasul Allah. Wal yaumil akhiri, iman kepada hari kiamat. Yang keenam, wal qadari syarrihi khairihi wa syarrihi. Yang keenam adalah kepada qada dan qadar, baik buruknya takdir yang diberikan kepada kita. Apa itu iman? Kita ulang lagi, semester 1 sudah. Ya, iman itu artinya percaya atau yakin. Maka rukun iman yang kedua adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa malaikat adalah makhluk ciptaan Allah. Diciptakan dari apa? Dari nur, dari cahaya. Baik, yang pertama adalah kita akan masuk ke materi iman kepada malaikat. Seksi yang kedua,
adalah kita akan belajar mengetahui dengan nama-nama dan tugas malaikat. Yang ketiga adalah wujud malaikat. Dan yang terakhir adalah aktivitas Islami. Next, kita ke yang pertama. Malaikat adalah makhluk gaib yang taat. Arti iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat adalah bagian dari rukun iman. Iman kepada malaikat maksudnya adalah meyakini adanya malaikat. Walaupun kita tidak dapat melihat mereka dan bahwa mereka adalah salah satu makhluk ciptaan Allah, Allah menciptakan mereka dari cahaya. Mereka menyembah Allah dan selalu taat kepada Allah. Mereka tidak pernah berdosa, tidak pernah melakukan sedikit pun kesalahan yang diperintahkan oleh Allah. Tidak pernah melakukan salah ketika diperintahkan oleh Allah. Jadi malaikat ini imannya sempurna karena tidak ada sedikit pun dosa dan salah yang ada pada malaikat, yang pernah dilakukan oleh malaikat. Semuanya taat kepada Allah. Jadi malaikat itu tidak pernah bermaksiat, sehingga malaikat tidak pernah berdosa. Tak seorang pun mengetahui jumlah pasti malaikat. Malaikat ini Allah ciptakan dari zamannya Nabi Adam. Bahkan sebelum zamannya Nabi Adam, malaikat Allah ciptakan pertama kali. Bersama dengan makhluk yang lainnya. Banyak malaikat-malaikat. Hanya Allah saja yang mengetahui jumlahnya. Jadi malaikat ini melebihi makhluk, melebihi manusia yang Allah ciptakan. Banyak sekali. Dan tugasnya pun bermacam-macam. Arti iman kepada malaikat. Walaupun manusia tidak dapat melihat malaikat, tetapi jika Allah berkehendak, maka malaikat dapat dilihat oleh manusia. Yang biasanya terjadi pada para nabi dan rasul. Malaikat selalu menampakkan diri dalam wujud laki-laki kepada para nabi dan rasul, seperti yang pernah terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Menurut bahasa, malaikat diambil dari kata bahasa Arab, merupakan jamak yang berasal dari bahasa Arab malak, yang berarti kekuatan. Yang dari bentuk masdar infinitifnya al-aluka, yang berarti risalah atau misi. Kemudian sang pembawa misi ini biasanya disebut dengan ar-rasul. Maka malaikat diciptakan oleh Allah terbuat dari cahaya. Berdasarkan salah satu hadis Nabi Muhammad, malaikat telah diciptakan dari cahaya. Oke Bapak, ada kuis. Tahukah kamu? Kuis yang pertama. Berapakah jumlah malaikat yang Allah ciptakan? Ada yang tahu? Ayo, pikir-pikir. Mungkin pernah dengar ada berapa jumlah malaikat yang Allah ciptakan? Yang kedua, berapakah jumlah malaikat yang wajib kita yakini? Oke, jawabannya yang pertama, hanya Allah yang tahu berapa jumlah malaikat yang diciptakan. Makhluk yang lain tidak ada yang tahu. Jawaban yang kedua, yang wajib kita ketahui ada 10 malaikat. Bagian yang kedua yaitu tentang nama dan tugas malaikat. Nama dan tugas malaikat tadi berapa?
yang wajib kita ketahui berjumlah 10. Yang pertama, Jibril menyampaikan wahyu, tugasnya menyampaikan wahyu pada para nabi dan rasul. Yang kedua, Mikail. Tugasnya apa Mikail? Membagi rezeki. Rezeki itu banyak ya. Rezeki itu banyak. Termasuk rasa bahagia, rasa sedih itu rezeki. Bisa merasakan menggerakkan badan, mengedipkan kelopak mata, bisa bersuara dan menghirup udara, itu rezeki. Jadi rezeki itu yang telah kita nikmati. Makanan yang telah kita makan itu rezeki kita, yang telah kita nikmati. Udara yang telah kita hirup itu rezeki kita. Berkaki bisa berjalan itu rezeki kita. Udah kita nikmati, bisa kita nikmati. Kalau ada di samping kita, ada di rumah kita, belum tentu itu rezeki, walaupun ada di lingkungan rumah kita. Contoh, ada makanan ayam goreng di meja. Niatnya bunda itu masak buat kamu. Setelah disimpan di meja, kamu sedang di kamar, tiba-tiba ada kucing masuk. Ada kucing masuk. Bundanya lagi di dapur masak. Itu ayam goreng disimpan di atas meja. Lupa bundanya untuk nutup piringnya. Ada kucing masuk. Nggak tahu, tanpa sepengetahuan bunda, ayam gorengnya diambil. Giliran kamu keluar pengen makan, bun, ayam gorengnya mana? Itu di meja. Nggak ada. Ternyata pas ngelihat keluar lagi dimakan kucing. Jadi belum rezeki. Makanya rezeki itu adalah yang udah kita nikmatin, yang sudah kita nikmati. Banyak ya, yang sudah kita nikmati itu adalah rezeki kita. Itu malaikat Mikail menurunkan hujan, memberikan harta yang berlimpah, memberikan rasa sedih, rasa bahagia, banyak ya. Kemudian malaikat Israfil tugasnya meniup trompet. Meniup trompetnya kapan? Nah, sekarang malaikat Israfil ini telah menunggu tugas dari Allah untuk perintah tiup. Nah, sekarang trompetnya lagi dipegangin terus tuh di depannya dipegangin. Tidak gerak-gerak dari awal diciptakannya dunia sampai akhir kiamat. Kalau itu ditiup, maka terjadilah kiamat. Nah, itu adalah tugasnya malaikat Israfil. Kemudian apa lagi? Malaikat Israel. Apa tugasnya? Mencabut nyawa. Mencabut nyawa manusia. Itu tugasnya malaikat Israel. Kemudian malaikat Mungkar Nakir menanyakan orang di alam kubur. Apa yang ditanyakan? Semua perbuatan manusia yang telah dilakukan. Baik itu amal baik, amal soleh, ataupun amal salah, amal buruk. Semua dipertanyakan. Rukun imannya dipertanyakan. Nah, nanti dapat. Terus di sana kalau udah dijawab dan nggak bisa jawab gimana? Kalau bisa jawab, dapat berkah, dapat rahmat dari Allah, dapat kenikmatan di alam kubur. Kalau tidak bisa jawab, dapat siksa di alam kubur. Kemudian malaikat Raqib dan Atid. Ini dua malaikat ini tugasnya mencatat amal ketika kita di dunia. Catatin tuh setiap harinya. Yang berikutnya malaikat Malik menjaga pintu neraka dan malaikat Ridwan menjaga pintu surga. Oke, lihat gambarnya berikutnya. Betapa mereka bahagianya ketika mendapatkan
sebuah makanan atau minuman yang mereka butuhkan. Kenapa? Karena suatu kebaikan yang pernah kita lakukan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Dalam surat ke-17 Al-Isra ayat 7, in ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Karena Allah akan membalas kebaikan kamu. Jadi kebaikan yang kita lakukan, Allah akan balas. Kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain, Allah akan balas melalui orang lain kepada kita. Maka orang lain akan berbuat baik kepada kita. Maka perlu diingat dan dicatat bahwa dunia adalah ladang amal, dan akhirat tempat memanen semua amal-amal kita. Siapa yang menanam, maka ia yang memanen. Sekecil apapun kebaikan yang pernah kita lakukan di dunia, maka akan mendapat balasannya di akhirat. Maka oleh karena itu, harus rajin-rajinlah. Dari sekolah kita bimbing untuk setiap hari melakukan kegiatan mutaba'ah yaumiyah. Untuk apa? Sebagai pembiasaan. Agar kelak sebagai orang Islam, itu kita terbiasa dengan amal-amal soleh yang pernah kita lakukan di sekolah. Ini untuk, salah satunya adalah untuk membentuk karakter sebagai seorang muslim yang sejati. Ya, yang pertama apa? Belajar dengan rajin. Belajar, manfaatkan waktu belajar. Walaupun dalam kondisi pandemi sekarang ini, belajar harus tetap waktunya lebih banyak daripada di sekolah. Maka manfaatkan itu. Pelajari hal-hal yang baru. Jangan hanya nonton TV dan main game dulu. Terutama main YouTube dan TikTok. Ya, gunakan hal-hal waktunya dengan hal-hal yang bermanfaat. Kemudian jangan lupa, karena kegiatan kita di rumah, jangan lupa tetap sholat berjamaah. Jangan hanya main dan lupa. Nah, sholat jamaah, jangan lupa pakai masker, jalankan protokol kesehatannya. Bila perlu, kalau emang ke masjid diperbolehkan, maka silahkan sholatnya di masjid. Tapi kalau emang belum diperbolehkan, maka silahkan sholat berjamaah dengan keluarga di rumah. Kemudian apalagi mutabah yaumiyah yang sering kita lakukan? Tilawah Quran, tilawah Al-Quran maksudnya. Tilawah Al-Quran. Yang bagi yang sudah Quran, maksimalkan tilawahnya 1 hari 1 lembar, atau berarti setiap setelah sholat 1 halaman gitu. Perbanyak, maka setiap selesai sholat dalam 1 hari bisa dapat 5 halaman atau 5 lembar. Nah, atau terlalu sedikit, saya pengen 1 hari 1 juz. Nah, mangga, itu lebih hebat lagi. Pak guru, bu guru, ayah bundanya bangga sama kalian. Siapa lagi yang bangga? Allah, Rasulullah bangga. Siapa lagi yang bangga? Umat muslim di dunia bangga. Karena Rasulullah nanti bangga. Bangganya apa? Bangga bahwa Al-Quran ini tidak ditinggalkan oleh umatnya. Selalu dibaca dan diamalkan dalam setiap harinya. Dan bila perlu dihafalkan. Setelah dihafalkan, diamalkan. Ya, tetap semangat. Baca Qurannya tetap semangat. Walaupun dalam masa pandemi seperti ini. Kemudian apalagi? Membantu orang tua di rumah. Walaupun sekecil apapun, usahakan tawarkan diri kita kepada orang tua. Bunda, ada yang bisa dibantu nggak? Ayah lagi sibuk. Ada yang bisa dibantu nggak sama abang? Atau sama kakak, sama teteh? Sama aku? Tawarkan diri kita.
agar orang tua senang. Dan kita akan mendapatkan pahala dengan kesenangan, dengan senangnya orang tua ketika dibantu oleh kita. Ya, jangan hanya melulu di kamar saja. Orang tua lagi sibuk, orang tua lagi beres-beres, kitanya di kamar main game, nonton TV tanpa peduli dengan adanya orang tua di samping kita atau di rumah kita atau di rumah. Nah, hindari itu semua dan berbagi waktu dengan orang tua. Kemudian jangan lupa infak haris. Nih Bapak tanya nih, di rumah kalau nggak sekolah kayak gini, dikasih jajan nggak sama ayah bundanya? Dikasih, alhamdulillah kalau masih dikasih jajan. Infakkan sehari 1.000. Untuk apa? Untuk pembiasaan. Kalau kecil kita bisa menginfakkan, nanti lama-kelamaan Allah akan ringankan. Dan Allah akan limpahkan rezeki kepada kita yang lebih. Karena semua kebiasaan-kebiasaan itu ada sebagai latihan. Dipaksa, memang harus dipaksa. Karena latihan itu perlu paksaan. Pak Sumeh males, ya. Sumeh males itu adalah latihan untuk mengolah diri. Siapa yang bisa mengalahkan rasa sumeh dan rasa malasnya, maka siap-siap dia nanti akan menjadi orang yang luar biasa. Akan menjadi orang yang luar biasa. Kebalikannya, siap-siap juga bila kamu belum bisa mengalahkan rasa sumeh, rasa malas, apalagi rasa malas. Dengan latihan-latihan yang diterapkan oleh orang tua dan bapak ibu guru, maka siap-siap kamu akan menjadi orang yang biasa. Biasa apa? Biasa mengeluh, biasa males, biasa nggak peduli, biasa aja dengan keadaan yang ada, dan tidak ada rasa motivasi untuk menjadi orang yang luar biasa. Maka untuk menjadi orang yang luar biasa harus dipaksa. Biarkan orang tua dan bapak ibu guru memaksa untuk kepentingan dan kebaikan kelak nanti. Ya, jangan suudon atau jangan berburuk sangka kalau dipaksa orang tua, dipaksa bapak ibu guru harus melakukan ini, mengerjakan itu, karena itu adalah sebuah kebaikan yang belum diketahui. Maka lakukan saja selama itu baik dan tidak dilarang oleh dan tidak melanggar aturan-aturan agama Allah. Yang ketiga adalah wujud malaikat. Wujud para malaikat telah dijabarkan dalam Al-Quran. Dalam surat Fatir, surat ke-35 ayat pertama, bahwa malaikat memiliki banyak sayap. Ada yang memiliki 2 sayap, ada yang memiliki 3 sayap, dan ada yang memiliki 4 sayap. Yang artinya, segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan. Yang mempunyai sayap masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian dalam beberapa hadis dikatakan bahwa Jibril memiliki 600 sayap. Malaikat Israfil memiliki 1.200 sayap. Di mana satu sayapnya menyamai 600 sayap malaikat Jibril. Dan yang terakhir dikatakan bahwa Hamalatul Arsy, malaikat Hamalatul Arsy yang memegang singgasana Arsy memiliki 2.400 sayap. Di mana satu sayapnya menyamai 1.200 sayapnya malaikat Israfil.
Wujud malaikat mustahil dapat dilihat dengan mata telanjang, karena mata manusia tercipta dari unsur dasar tanah, lihat yang kering, dan dari lumpur hitam yang diberi bentuk, dan tidak akan mampu melihat wujud dari malaikat yang asalnya terdiri dari cahaya. Hanya Nabi Muhammad SAW yang mampu melihat wujud asli malaikat, bahkan sampai dua kali melihat wujud malaikat. Berikutnya adalah aktivitas Islami. Apa itu? Yang pertama, tugas KD 3.4, yaitu tugas KI 3. Tugasnya adalah mengerjakan halaman 106 sampai 107 bagian A atau bagian pilihan ganda saja, nomor 1 sampai nomor 10. Bisa dikirim ke gurunya masing-masing. Boleh jawabannya saja atau boleh dipoto langsung di bukunya. Yang kedua, tugas KI 4, yaitu KD 4.4. Apa tugasnya? Menghafalkan nama-nama 10 malaikat dengan tugasnya. Sangat mudah sekali. Dan Anda pasti sudah hafal semuanya. Via voice note ya. Hafalkan via voice note, tapi lebih enak. Nanti dikirimkan kepada guru-guru, pada gurunya. Deadline tugasnya ditunggu 1 pekan sampai pertemuan berikutnya. Jangan ditumpuk-tumpuk ya, biar nanti tidak berat mengerjakannya. Baik, terima kasih Bapak ucapkan. Mudah-mudahan Bapak doakan Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sekian, salam, sampai jumpa. Semoga pandemi ini cepat berakhir. Amin ya rabbal alamin, sehingga kita bisa bertatap muka, bersekolah di sekolah yang kita cintai bersama. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.